Film asal Filipina berjudul Virgin Forest yang diambil dari kisah nyata dan ditambahi dengan bumbu yang aduhai mantap. Daripada penasaran, langsung aja kita cus nonton filmnya. Bersetting di negara Filipina, sebuah hutan sangat asri dan hijau menjadi pusat kehidupan berbagai makhluk hidup. Namun itu semua harus musnah ketika tindakan kurang ajar dari tangan tidak bertanggung jawab melakukan penebangan liar secara brutal. Hutan yang begitu hijau dan asri perlahan-lahan berubah jadi tandus dan kering. Para oknum membabi buta menebang semua pohon yang ada di hutan ini. Mereka sama sekali tidak memikirkan dampaknya. Yang ada di kepala mereka hanyalah untung, untung, dan untung. Bahkan mereka pun melakukan penebangan sambil tersenyum, membayangkan berapa kekayaan akan mereka kumpulkan nantinya. Tanpa mereka sadari, kegiatan mereka diawasi oleh seorang peri hutan yang cantik banget lah pokoknya ya. Lalu inilah pemeran utama di film ini, Francis. Seluruh hidupnya sudah ia dedikasikan untuk jadi fotografer. Francis punya istri namanya Margie. Margie berprofesi sebagai penulis yang dimana banyak tulisannya Margie sudah dipublikasikan di koran Filipina. Suaminya fotografer, istrinya penulis. Mantap. Jadi tuh ceritanya, Francis direkrut oleh wali kota. Ini orangnya untuk mendokumentasikan sebuah fauna yang langka yaitu Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Karena fauna ini tuh berada di tengah hutan. Nantinya Francis ditemenin oleh warga setempat yang namanya Roger. Francis disuruh oleh wali kota untuk mempromosikan kota ini sehingga menarik para wisatawan untuk berkunjung. Meron akong Dari kantor wali kota, Francis dan Roger pun bergerak menuju hutan. Namun sebelum itu Roger mampir ke rumahnya dulu untuk berpamitan kepada keluarganya. Nah di sini kita diperlihatkan nih keluarganya Roger yang hidup serba kekurangan. Apalagi ayahnya Roger sakit-sakitan. Roger merupakan anak pertama, harus jadi tulang punggung dan memutar otak nih untuk bisa menghidupi keluarganya. Francis hanya menunggu dalam mobil pun sambil mengeluarkan kameranya memotret keadaan sekitar. Dan tiba-tiba datang seorang bapak-bapak yang mencari anaknya. Bapak ini memarahi Roger mencari di mana anaknya. Francis yang kebingungan pun justru dirasuki oleh peri hutan yang akan memberikan penglihatan-penglihatan kepada Francis. Singkat cerita, perjalanan mereka pun kembali berlanjut. Roger pun hanya tersenyum saja dan menganggap kejadian tadi itu bukanlah sebuah masalah lah bagi mereka. Di sepanjang perjalanan, Roger pun sambil menceritakan tentang dirinya dan tentang keluarganya yang seumur hidup tinggal di hutan ini. Nah, karena jauhnya perjalanan mereka tempuh, Francis pun sampai ketiduran. Saat Francis tertidur inilah peri hutan kembali merasuki Francis. Francis dibawa ke sebuah air terjun di mana di sana sudah menanti beberapa peri hutan lainnya. Ini mah bukan peri sembarang peri ya. Pokoknya wah kalian harus nonton langsung di filmnya ya. Francis pun dimanjakan dan dilayani layaknya seorang penyelamat. Para peri hutan ini pun minta tolong nih pada Francis untuk menyelamatkan mereka. Sebenarnya apa yang terjadi ya pada mereka? Lagi enak-enaknya bermimpi, Francis pun harus dibangunkan oleh Roger. Mereka sudah sampai tujuan. Ini adalah ujung dari jalan yang bisa dilewati oleh mobil. Jadi dari sini mereka harus jalan kaki nih menelusuri hutan. Petualangan pun dimulai. Mereka pun disambut oleh sebuah jembatan yang menghampar sungai yang sangat indah. Perjalanan mereka pun terus berlanjut. Sampailah kita diperlihatkan ada seorang wanita yang kurang waras ya. Pakaiannya compang-camping, tidak beraturan. Lalu juga ada pemburu liar yang mencari satwa langka yang ada di hutan ini. Dan terakhir ada warga lokal nih yang sedang mencari kayu bakar. Nah, si peri hutan ini selalu ada dan selalu mengawasi gerak-gerik semua manusia yang masuk ke dalam hutan ini. Wanita kurang waras ini pun terus berjalan dalam hutan tanpa arah dan tujuan. Sedangkan si pemburu liar berhasil menembak burung yang akan dia jadikan santapan malam. Naasnya, warga lokal bertemu dengan si gadis kurang waras. Melihat gadis di hutan liar, warga ini pun jadi tegang. Dia pun langsung ingin bercocok tanam, mencangkul dan menanam benih pada wanita malang ini. Wanita ini pun tidak bisa berbuat apa-apa karena warga ini berbadan lebih kuat dan kekar. Nah, di sisi lain pemburu ini melihat ada seekor babi hutan, ia pun langsung mengarahkan snipernya kepada si babi. Beruntungnya ada peri hutan yang menolong gadis malang itu. Jadi penglihatan si pemburu nih digantikan menjadi warga yang tegang itu. Sehingga pemburu liar justru menembak si warga lokal. Gadis tidak waras ini pun selamat. Nah, gadis itu pun berlari dan bertemu dengan Roger dan Francis. Anehnya gadis gak waras ini justru mengenal Roger. Gadis ini minta tolong pada si Roger. Begitu juga dengan pemburu liar ini juga kok bisa kenal nih sama si Roger ya.
Ada apa ini sebenarnya? Nah, kita pun dibawa flashback. Ternyata gadis nggak waras itu bernama Gina. Gina, pacarnya Roger. Mereka terlibat hubungan asmara. Mereka pun sampai mengukir nama di batang pohon. Roger dan Gina pun sering melakukan adegan bercocok tanam di tengah hutan. Roger pun dipersilahkan oleh Gina untuk menanam benih pada dirinya. Bahkan Gina dengan sangat senang nih dan bersemangat saat melakukan hal ini bersama Roger. Namun apa yang terjadi ya kok sekarang nasibnya Gina seperti ini? Nah, ternyata Roger ini punya pekerjaan sampingan cuy. Selain jadi pemandu orang ke hutan, Roger juga menjual para gadis desa kepada Tante Minda. Tante Minda ini menyediakan para gadis muda untuk melayani para pelaku penebangan liar di hutan ini. Gina pun ternyata hanya ditipu oleh si Roger. Roger cuma memanfaatkan Gina doang. Gina dijual kepada Tante Minda sehingga Roger dapat uang. Aduh. Yang terjadi selanjutnya ya udah ketebak ya. Gina harus melayani bukan cuma satu, bukan dua, tapi 3 orang sekaligus di saat yang bersamaan. Lagi dan lagi Gina pun gak bisa berbuat apa-apa ya. Gina seorang gadis desa hanya bisa pasrah, ditanam, dicangkul oleh para penebang liar ini. Sebagai anak baru di rumah Tante Minda, Gina pun jadi primadona. Para penebang liar pun rela antri untuk mencangkul dan menanam pada Gina. Gina pun ya cuma bisa pasrah ya. Gitu cuy ceritanya, miris banget ya. Nah, karena hidupnya seperti ini, Gina pun jadi tanpa arah dan tujuan. Bahkan ia pun akhirnya diusir oleh Tante Minda karena dia sudah balik modal, bahkan sudah untung dari para pelanggan yang menggunakan jasanya Gina. Kita pun balik lagi ke Francis dan Roger. Hari udah gelap, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan membuka tenda. Dan saat mereka tertidur, tiba-tiba Gina datang dan menyerang Roger. Gina yang udah sakit hati pun ingin menghabisi si Roger. Namun Francis yang gak tahu apa-apa justru menyelamatkan Roger dan dari serangan Gina. Francis pun mulai kebingungan nih sebenarnya apa yang terjadi di hutan ini, kok banyak keanehan yang ia temui. Mereka pun kembali melanjutkan tidur. Nah, Francis pun kembali dirasuki oleh peri hutan lewat mimpinya. Francis diberi kenikmatan oleh sang peri hutan di bawah guyuran air terjun. Peri hutan pun memanggil teman-temannya untuk memberikan layanan bintang 5 juga nih kepada Francis. Singkat cerita, Francis pun terbangun di pagi hari dan betapa kagetnya Francis saat melihat posisi tendanya tiba-tiba sudah berpindah tempat. Tendanya Francis dan Roger berpindah ke tepi sungai. Mereka berdua pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Tapi mau gak mau mereka pun harus terus melanjutkan perjalanan. Walaupun sebenarnya nih ya si Francis nih mulai gak percaya nih sama si Roger. Apakah si Roger ini bener-bener tahu jalan, apa malah si Roger malah menyesatkan dirinya. Tapi si Francis pun gak punya pilihan. Dia pun tetap mengikuti langkah kakeknya si Roger. Di sisi lain, kegiatan penebangan liar pun terus terjadi. Mereka kerja keras untuk membuat hutan yang hijau menjadi gundul. Tanpa disengaja, Roger dan Francis pun bertemu dengan para penebang liar ini. Tentu aja ya, hal ini tuh nggak disia-siakan Francis untuk memfoto para oknum-oknum ini. Tapi tiba-tiba Francis pun ditodong dengan senapan yang membuat Francis mau nggak mau nih harus menghapus foto yang sudah ia ambil tadi. Akhirnya artis favorit kita semua pun muncul, berperan sebagai Angela. Gadis yang tersesat di tengah hutan, ia pun terus berlari dan berlari. Namun sialnya, Angela malah bertemu dengan Roger. Angela pun mohon untuk diselamatkan pada si Roger, namun yang terjadi Roger malah membawa Angela kembali ke rumah Tante Minda. Francis yang ingin membantu pun malah diancam menggunakan pisau. Sesamanya di tempat Tante Minda, Angela langsung diperlakukan sangat tidak layak. Begitu juga dengan kehadiran Francis di tempat ini pun tentu membuat para oknum penebang liar jadi geram. Akhirnya Francis dan Angela pun dikurung di ruangan yang sama dan dijaga oleh anak buah Tante Minda. Sedangkan Roger dan para oknum penebang lainnya malah olahraga malam bersama para gadis-gadis ini cuy. Nah, Angela pun akhirnya cerita nih kepada Francis sebenarnya nih apa nih yang terjadi di hutan ini. Angela dan kakaknya yang namanya Carla itu dibawa oleh Roger. Pada awalnya mereka tuh dijanjikan untuk bekerja sebagai pembantu. Namun sampainya di rumah para oknum penebang ini mereka malah dijadikan pelayan genjot. Angela dan kakaknya Carla pun cuma bisa pasrah. Si Roger mah senang-senang aja, kan dia dapat duit dari bos oknum penebang hutan tadi. Sejak saat itu kehidupan Angela dan Carla berubah 180 derajat. Bahkan kakaknya Angela, si Carla nih, harus hidup dengan dirantai dan harus siap melayani bos penebang kapanpun. Mendengar cerita si Angela membuat Francis bersedih. Apalagi Francis ini udah punya istri dan punya anak. Tentu Francis bisa membayangkan lah bagaimana jadinya jika hal ini terjadi pada keluarganya. Akhirnya dengan bantuan peri hutan dan Gina yang mulai waras, Francis dan Angela pun bisa mengendap-endap kabur dari rumah Tante Minda. Gina pun jadi penunjuk jalan bagi Francis dan Angela untuk menyelamatkan Carla. Sampainya mereka di rumah bos penebang, mereka pun memberikan kode pada Carla untuk kabur dari sana.
Carla yang habis dicangkul pun langsung memakai pakaian dan kabur dari rumah ini. Mereka bertiga pun pelan-pelan kabur dari cengkeraman bos penebang yang edan itu cuy. Singkat cerita, di pagi harinya bos penebang pun terbangun terkaget-kaget melihat Carla ini udah gak ada. Dia pun langsung berlari ke rumah Tante Minda dan mengajak Roger untuk mencari Carla, Angela, dan juga Francis. Akhirnya mereka semua pun langsung corat-marit mencari di tengah hutan. Roger yang udah hafal dengan seluk-beluk hutan ini pun dengan mudah menemukan Francis. Tapi lagi-lagi Gina muncul sebagai penunjuk jalan bagi mereka bertiga. Gak mau menyerah, bos penebang pun langsung menggunakan sniper menembak mereka bertiga. Kejar-kejaran pun terjadi. Tiba-tiba satu peluru bersarang di tubuhnya Carla. Francis pun membawa Carla sambil berlari-lari dan kejar-kejaran sama Roger. Di sisi lain, perihutan membantu menumbangkan para oknum satu persatu. Dari dengan menggelincirkan ke jurang sampai dengan menurunkan ular untuk melumpuhkan mereka. Di sisi lain, Francis pun akhirnya menemukan bunga yang ia cari. Dan ternyata, di tengah-tengah bunga ini tuh dijadikan tempat pembuangan para mayat-mayat gadis yang udah tidak terpakai oleh Tante Minda. Di sini juga ada mayat dari perihutan yang membantu Francis dari tadi. Francis pun langsung mengambil foto dan juga tidak lupa mengambil foto mayat yang ada. Walaupun mereka harus meninggalkan Carla, tapi mereka harus tetap berlari dari kejaran Roger. Singkat cerita, Francis pun sampai di kantor wali kota. Ia pun melaporkan apa yang ia temukan. Namun, seperti layaknya pemerintah pada umumnya, wali kota ini ternyata sudah tahu kegiatan penebangan liar yang terjadi dalam hutan. Sehingga ia malah mengancam Francis nih apabila ia menyebarluaskan temuannya di hutan itu. Begitu juga dengan Angela. Justru neneknya nih malah marah-marah pada Angela. Kenapa kabur dari rumah Tante Minda? Neneknya justru bersyukur saat Angela dan Carla di sana nih. Neneknya selalu mendapat setoran uang dari si Roger. Begitu juga Angela dan Carla pun selalu diberi makan oleh Tante Minda walaupun sebagai gantinya yang mereka harus digenjot paksa. Ini tuh aneh banget ya, gue tuh gak habis pikir ya. Roger pun akhirnya mendapat karmanya. Bapak-bapak yang di awal film tadi tuh udah geram pada Roger. Ia pun langsung membacok Roger dan membuat Roger bergabung dengan para oknum yang sudah pergi ke dunia lain duluan. Singkat cerita, Francis pun memberitahu temuannya pada istrinya. Istrinya Francis, seorang penulis di koran Filipina pun tentu geram melihat hal ini. Dan merasa hal ini tuh harus dipublikasikan. Namun Francis ini tuh khawatir dengan nasib keluarganya. Karena wali kota Filipina nih malah membela para menebang liar. Tapi semangat istrinya nih untuk mengungkap kebenaran malah membuat Francis jadi yakin bahwa kebenaran ya harus diungkap. Akhirnya dengan foto-foto yang Francis dapatkan, istrinya pun membuat tulisan dan dipublikasikan ke media. Kalau sudah begini, ya wali kota dan Tante Minda akan bersilaturahmi ke dalam penjara. Itulah dia alur cerita dari film Virgin Forest asal Filipina rilis tahun 2022. Film ini tuh memiliki kisah yang sangat relate ya dengan kehidupan kita di Indonesia. Terkadang tuh kita dihadapkan pada pilihan sulit, mengungkapkan kebaikan atau malah dia melihat kenyataan yang sangat brutal. Ya daripada kepanjangan ya, intinya mah makasih yang udah nonton, like dan subscribe, gua cabut dan dadah.